Ada Kakak Iis, silakan. Oke, ntar ya. Aku bisa share screen nggak nih? Belum bisa. Bentar. Ya, itu adalah nyokap dan bokap saya ya di Malaysia. Jadi ya mereka pengen ikut, jadi ya itulah mereka lah. Yes. Selamat malam. Selamat Ini malam. suami bapaknya Iis. Selamat malam Om Tante. Ini ibunya, ini bapaknya. Perkenalkan. Selamat malam Om. Malam. Oke, siap. Udah bisa ya. Baik, sebentar. Oke, yap. Shalom semua. Hari ini kita berkumpul lagi di Reformasi Liturgi Fellowship Night, dan malam hari ini saya diberi kepercayaan untuk membawa renungan atau khotbah yang hasil dari tugas homiletik saya di kelasnya Pastor CJ kemarin. Jadi kemarin tuh waktu itu agak deg-degan gitu, udah makin kayak gimana gitu nulisnya, terus tuh ditambah lagi tugas membawakan khotbah di sini, makin deg-degan rasanya. Tapi ya inilah, nanti bisa dilihatlah bagaimana hasilnya dan semoga diberkati gitu. Oke, tanpa membuang waktu kita langsung masuk aja ke renungan kita pada malam hari ini yang aku bagi judul Yesus Sang Marginal, Gereja yang Menerima. Mungkin dari judulnya saja teman-teman udah bisa tangkap ya topik pembahasan apa yang akan aku coba angkat lewat perkongsian kita pada malam hari ini gitu. Baik, tanpa membuang waktu kita langsung masuk. Oke. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari kata marginal berarti yang berada di pinggir atau yang tidak terlalu menguntungkan. Nah, merujuk dari definisi tersebut, teman-teman, kelompok ini selalu dipinggirkan karena mereka itu tidak memberikan keuntungan ataupun bisa dibilang tidak memberikan kontribusi yang cukup bagi kehidupan masyarakat secara ekonomi, secara sosial, dan juga secara politik. Namun ada juga kasus yang hanya sekadar menginginkan tenaga mereka ataupun ide-ide mereka, namun tidak mau bertanggung jawab atas sisi kemanusiaannya. Lalu, bagaimana pula dengan peran gereja? Bagaimana pula gereja menanggapi hal-hal kaum marginal ini? Sayangnya, gereja juga masih melihat mereka sebagai orang yang tidak penting, yang menyusahkan dan merusakkan definisi bahwa kita adalah umat yang diberkati dan yang terpilih secara khusus. Bahkan tidak jarang juga dianggap mengganggu ekonomi keuangan gereja, sehingga bisa mengganggu kenyamanan dan stabilitas gereja. Seringkali juga mereka hanya dipandang sebelah mata oleh komunitas-komunitas dalam gereja. Mereka ini adalah seperti siapa saja. Mungkin saya bisa berikan contoh adalah mereka yang menjadi penyandang disabilitas, wanita yang janda, wanita yang berstatus janda, mereka yang bekerja pekerjaan kasar seperti PRT, pembantu rumah, mereka yang bekerja sebagai petani, pekerja ladang sawit, mereka yang bekerja sebagai tukang, mereka yang bekerja sebagai pokoknya kerja-kerja yang tidak di kantor lah begitu, tidak di bawah AC seperti itu. Selain itu, mereka yang orang pemulung, mereka yang narapidana maupun mantan narapidana, mereka yang terjangkit penyakit HIV, AIDS, remaja yang mengalami konflik dengan hukum, ataupun tidak lupa orang-orang asing, ataupun saya bisa dari pengalaman saya sebagai TKI begitu, TKI Tenaga Kerja Indonesia maupun TKW Tenaga Kerja Wanita Indonesia. Yes, sorry, ini PPT-nya nge-freeze. Nge-freeze ya, di mana ya? Jadi masih di page 1 gitu. Coba di close dulu aja share screen-nya, ulang share screen lagi. Wait, sorry ya. Ini udah nih. Udah ya? Coba di F5 deh. Diklik F5. Bisa. Biar full screen. Sorry Is, kayaknya harus di stop share dulu, nanti kamu share screen yang menampilkan slide-nya doang gitu. Wait. Menampilkan apa tadi?
slide-nya doang. Jadi ada pilihannya kan, ada yang pilihan share screen Oh iya, sekarang sama yang slide-nya doang. bentar ya, sorry teman-teman. Sini share sound sama optimize for video clip aja nih. Nggak usah itu jangan. Yang share itu nggak usah. Ya, oke, beda. Udah bisa? Udah gerak? Ini kita lihatnya di page pertama, isu sang marginal gereja sang menerima. Oh, oke. Kalau nggak usah di full screen, Yes. Oh, oke. Jadi kalau gitu aku biasa aja ya. Wait. Sorry. Oke. Gini aja ya, bisa ya? Bisa, coba. Tapi Bisa kelihatan. kelihatan. Kalau enggak pakai kacamata aja kalian. Bisa di zoom sama kita, tenang. Baik. Oke, jadi ini aku langsung sambung aja yang tadi ya, supaya enggak buang waktu. Wait, udah di mana tadi? Baik, tadi mereka siapa saja orang-orang yang dipinggirkan atau yang tidak menguntungkan ini adalah mereka yang penyandang disabilitas, wanita yang berstatus janda, mereka yang bekerja sebagai pembantu rumah dan sebagainya, narapidana maupun mantan narapidana, mereka yang terjangkit penyakit HIV, orang-orang remaja yang mengalami konflik dengan hukum maupun orang-orang asing gitu. Oleh karena dianggap menyusahkan dan tidak memberi kontribusi kepada kehidupan, mereka dilabelkan atau dicap sebagai kelompok yang tidak menguntungkan. Sehingga dari situlah mereka menjadi orang yang terpinggirkan. Mereka seringkali mengalami ketidakadilan, eksploitasi, namun tidak dapat menyuarakan keadaan yang menyedihkan yang mereka alami. Dan tidak jarang dengan stigma yang ditempelkan, mereka menjadi tidak percaya diri. Mereka merasa tidak layak berada di lingkungan masyarakat, di lingkungan sosial, dan sering kali memilih untuk membungkam diri. Dan sini aku menambah bahwa karena dengan hanya pilihan-pilihan itu aja yang mereka bisa dapatkan, banyak dari mereka memilih untuk menormalisasikan apa yang mereka penindasan maupun diskriminasi yang mereka alami sepanjang hidup mereka begitu. Jadi mereka sudah merasa, oke lah, aku sebagai orang TKI emang benerlah aku akan sering dikejar sama polisi, nggak punya dokumen ataupun yang sering dipukul begitu. Jadi mereka sudah menormalisirkan apa yang penindasan dan diskriminasi yang mereka alami kebanyakannya begitu. Namun teman-teman, mau atau tidak mau, mereka ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bermasyarakat kita maupun gereja. Jadi, apakah peran gereja dalam menghadapi pelbagai isu ini? Ataupun kita sebagai gereja, tindakan apa yang seharusnya diambil atau yang harus dilakukan? Baik, sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin kita kembali kepada pendahuluan tadi, yaitu definisi perkataan marginal, yang tidak menguntungkan dan yang terpinggirkan itu. Nah, teman-teman, dari definisinya saja kita bisa mendeskripsikan atau menggambarkan ciri orang yang terpinggirkan dan yang tidak menguntungkan ini. Jadi di sini kita jujur-jujuran aja ya, nggak usah karena takut aku dibilang apa gitu. Jadi kita jujur-jujuran aja gitu, terang aja gitu. Mereka ciri maupun karakteristik orang yang dipinggirkan dan yang tidak menguntungkan ini adalah orang-orang seperti ini, orang yang mukanya yang jelek, mereka yang berkulit hitam. Kan banyak terjadi rasis begitu ya karena kulit dan sebagainya. Mereka yang tangan dan kakinya yang juga yang kasar juga kotor, badan yang sering berbau keringat yang berbau tidak enak, tidak rapi dalam berpakaian, bekerja pekerjaan kasar seperti mana tadi saya sudah jelaskan, dianggap tidak layak dalam sosial mereka, dalam masyarakat. Mereka mungkin ditolak, dilempar maupun diludahi. Sehingga dengan atas itu semua dia tidak mempunyai tempat sandaran meletakkan kepalanya saja. Sehingga untuk meletakkan kepalanya saja ia tidak punya, teman-teman. Teman-teman, bukankah karakteristik orang yang terpinggirkan dan yang tidak menguntungkan ini sama seperti apa yang Kristus alami? Ya bisa dibaca aja, bisa lihat aja orang yang bekerja bukan di AC, yang tangan dan kakinya pasti banyak luka karena harus berjalan kaki melayani orang. Bukankah itu sendiri Kristus juga alami waktu dia melayani di bumi seperti itu?
Jadi, bukankah Kristus itu sendiri adalah salah satu dari orang marginal ini? Jika Kristus yang kita cintai dan layani itu tergolong dari kaum marginal, bukankah kaum yang tidak menguntungkan dan yang terpinggirkan oleh dunia itu seharusnya tidak dilihat sebagaimana dunia melihatnya? Sebaliknya, menjadi umat utama atau prioritas utama dalam misi gereja. Mengangkat kaum marginal ini, saya ingin mengambil kisah Ruth dan Boaz dari sudut atau angle yang sedikit berbeda. Mungkin teman-teman kalau setiap kali dengar nama Ruth dan Boaz, pasti ingat dengan kisah cinta mereka begitu. Tapi sangat jarang dan mungkin tidak ada orang yang coba mengangkat Ruth dan Boaz ini dari sisi yang berbeda, sedikit berbeda, yaitu dari sisi hidup Ruth yang menjadi orang asing dan Boaz pula yang bermurah hati. Baik, baca dulu di pasal 28 hingga 9. Ayat 8, sesudah itu berkatalah Boaz kepada Ruth, dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut celai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerja perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang, sebab aku telah memesankan kepada pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah duka yang dibuat Naomi ingin kembali ke tempat asalnya, dan Naomi keras untuk mengikuti Naomi kembali ke Israel. Kita sudah tahu bahwa di awal sebenarnya Naomi itu menolak Ruth karena dia tahu bahwa hidup sebagai orang janda, seorang yang asing di tempat yang asing, di tanah yang asing itu tidak mudah. Harus belajar, harus berani survive, dan hal itu menakutkan. Dan untuk menghidupi dirinya sendiri saja, dia kesulitan, apalagi dengan membawa Ruth, menantunya yang asal Moab, dan pada saat itu kan bangsa Israel dan orang Moab ini lagi bermusuh-musuhan ya, jadi bayangkan saja posisi Naomi pada waktu itu. Naomi sudah seolah-olah melabelkan dirinya bahwa dia adalah seorang yang gagal, tidak berguna, pulang ke kampung halamannya dengan membawa hidupnya yang penuh dengan kepahitan dan kehilangan. Dia tidak ingin menantunya mengalami hal yang sama seperti dirinya. Namun seperti mana kita tahu, Ruth siap berkorban demi ibu mertuanya, walau dia tahu bahwa dia akan mengalami rasa keterasingan dan harus berani membanting tulang, bekerja, memenuhi kebutuhan mereka berdua. Ruth tidak membiarkan rasa keterasingannya memeluk dirinya berlama-lama. Lantas, Ruth dengan inisiatifnya sendiri ingin bekerja di ladang, dan seperti mana kita tahu, Naomi pun mengizinkannya. Sesampainya Ruth di ladang, ia bekerja mengumpulkan sisa-sisa jelai agar bisa dibawa pulang ke rumah buat dimakan bersama ibu mertuanya. Tak peduli apa kata dan pandangan orang lain di ladang waktu itu, Ruth terus giat bekerja mengumpulkan jelai-jelai tersebut. Bayangkan saja teman-teman, dia seorang asing yang tidak tahu menau tempat itu, tapi dia harus bekerja di tempat yang asing dengan orang-orang yang tidak ketahui. Mungkin ada juga orang-orang, siapa sih dia ini, orang nggak kenal, mungkin dari segi penampilan yang berbeda, maka dengan itu dia dijudging, dia dihakimi, oh ini orang ini nggak benar atau apa gitu. Dan ternyata Ruth itu bekerja di ladang Boaz, keluarga dari ayah mertuanya Elimelek. Boaz, seorang yang kaya dan yang baik hati itu pun melihat Ruth yang lagi giat bekerja, dan Boaz juga bertanya kepada pekerjanya, dan pekerjanya pun bertanya, menceritakan siapa Ruth sebenarnya. Ini kita bisa lihat dari Ruth pasal 2 itu teman-teman. Lalu ia pun menyambut Ruth untuk bekerja di ladang. Seperti mana tadi kita baca di pasal 8 ayat 9, Boaz menyambut Ruth dengan hangat ya teman-teman. Nah, di sini jika kita perhatikan, sadar atau tidak, Boaz itu melakukan sesuai apa yang dikatakan Taurat, yaitu di dalam Ulangan pasal 2 ayat 19. Apabila engkau menuai di ladangmu, lalu terlupa seberkas di ladang, maka janganlah engkau kembali untuk mengambilnya.
Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu. Jadi, sebenarnya Boas itu sedang mempraktekkan Taurat kepada Rut yang dengan sengaja menjadikan ladangnya tempat yang aman bagi wanita ini untuk bekerja. Dan jika diamati ayat seterusnya, Boas itu sebenarnya memberikan lebih dari apa yang Taurat perintahkan. Salah satunya ketika Boas melindungi Rut dengan mengingatkan pekerja laki-lakinya agar jangan mengganggu Rut. Itu kita bisa lihat dari Rut pasal 29 ayat 15 dan ayat 16. Itu 3 kali Boas warning pekerja laki-laki. Jadi kita bisa lihat Boas itu seorang yang anti kekerasan, yang bagi saya gentleman lah orang bilang. Oke. Seterusnya, terlepas dari ikatan keluarga antara Boas dan Elimelek, Boas itu tahu persis akan status dan asal Rut. Ia bisa saja mengusir Rut dari ladangnya atau membiarkan Rut diganggu oleh pekerja laki-lakinya. Namun Boas tidak melakukannya. Di sini terlihat jelas bahwa Boas memiliki rasa belas kasih, peduli akan sesama. Kalau kita baca di Rut pasal 2 itu, kita bisa lihat ketika sampainya Boas di ladang, dia langsung menyapa ramah dengan pekerja-pekerjanya. Jadi itu adalah sikap yang ramah, menyapa pekerja-pekerjanya. Bersikap ramah, bersikap melindungi ataupun anti kekerasan. Dan seperti mana tadi saya sudah jelaskan, dia hidup menurut Taurat. Ia bukan saja menyambut Rut, malah ia menjadi rumah bagi Rut. Jadi kalau kita bisa lihat dari kehidupan Boas dan Rut, bukankah tindakan Boas sama seperti apa yang Allah inginkan gerejanya lakukan kepada mereka yang termarginalisasikan oleh dunia? Dan bukankah apa yang dialami Rut sama atau mirip seperti apa yang dialami saudara-saudara kita yang termarginalisasikan? Boas melambangkan gereja yang bukan saja memainkan peran dalam kehidupan spiritualitas, namun melambangkan gereja yang ikut ambil peran, yang peduli dalam isu-isu sosial yang terjadi di lingkungannya. Karena pasti separuh dari jemaat gereja itu mengalami hal-hal tersebut, karena gereja itu tidak bisa dipisahkan dari masyarakat. Jadi mau atau tidak mau, gereja itu harus belajar ambil tahu tentang masyarakat, tentang kehidupan jemaatnya di luar spiritualitas mereka. Salah satunya mungkin, salah satu jemaat-jemaat adalah jemaat-jemaat yang sering banyak case dalam jemaat-jemaat itu sepertinya begitu, adalah kasus anak-anak muda yang hamil di luar nikah. Kekerasan dalam pacaran maupun dalam pernikahan, mereka yang pernah maupun sedang mengalami pelecehan seksual, ataupun child marriage, pernikahan anak, mereka yang broken home, terlibat dalam narkotika, mereka yang mengalami depresi, mental health, ataupun saudara-saudara kita LGBTQ dan lain-lain. Sama seperti Boas yang menerima dan memperlakukan Rut dengan baik, saya berharap kiranya gereja juga bisa memperlakukan saudara-saudara kita dengan baik dan tidak memandang bulu. Sedangkan Rut melambangkan Kristus itu sendiri yang terpinggirkan, seperti mana tadi saya sudah jelaskan kan. Selain Kristus, ia juga menjadi lambang, menjadi cermin bagi saudara-saudara kita yang termarginalisasikan oleh dunia karena perbedaan-perbedaan maupun kekurangan-kekurangan mereka. Contoh terakhir yang bisa saya berikan adalah jika kita membaca Alkitab, terutama dalam kitab Injil, terlihat jelas bahwa Yesus itu juga sendiri mengangkat orang-orang yang dipandang rendah. Atau dengan kata lain, Yesus mencoba break the stigma yang sudah lama berakar di kehidupan masyarakat mereka. Salah satunya yang saya bisa bagikan contoh adalah si pemungut cukai Matius, yaitu penulis kitab Injil pertama di Alkitab, yang pastinya dibenci oleh bangsanya sendiri, bangsa Israel, karena bekerja dengan penjajah mereka. Namun tetap Yesus memilihnya untuk menjadi muridnya. Selain itu, Maria Magdalena, seorang wanita yang hidup di zaman patriarki yang kuat, yang tidak dipandang oleh masyarakat. Dan kalau kita ikut kelas PB sebelumnya, kan waktu itu Kak Vinky menjelaskan bahwa kebanyakan kehidupan wanita pada saat itu sangat menderita, bahwa apa yang mereka katakan, apa yang mereka coba laporkan, itu ceritakan banyak orang tidak percaya dengan cerita mereka, karena mereka apa? Mereka perempuan. Jadi
Di atas semua itu, Yesus tetap memanggil Maria Magdalena sebagai muridnya, menjadi muridnya, dan menjadi saksi pertama kubur Yesus kosong. Berarti tujuan Yesus ke dunia bukan saja untuk menebus dosa, namun juga untuk memutuskan tali-tali normalisme, sekaligus mengajar dan mengajak kita semua sesama manusia untuk saling menerima, tidak menghakimi, saling membantu satu sama lain, tidak lihat dari kekurangan kita maupun perbedaan status, asal, warna kulit kita, maupun juga keyakinan kita. Jika kita mengasihi Kristus sama seperti apa yang sering kita ucapkan dari mulut kita, lewat doa, lewat pujian penyembahan, I love you Lord, I love you Jesus, seharusnya kita sebagai gereja menanggap, jadi aku mau nanya gini, bagaimana seharusnya kita sebagai gereja menanggapi saudara-saudara kita yang terpinggirkan? Seperti mana tadi aku udah jelaskan bahwa Kristus itu juga sebagian dari orang marginal gitu. Jadi bagaimana gereja menanggapi orang-orang saudara-saudara kita ini? Kristus sendiri datang ke dunia, rela menjadi salah satu daripada mereka. Jadi bukankah ini berarti Kristus adalah perantara antara gereja dan mereka, saudara-saudara kita ini? Menerima mereka sama seperti kita menerima Kristus sendiri, begitu juga sebaliknya. Menolak mereka sama seperti kita menolak Kristus. So now, what should we do? Apa yang seharusnya kita lakukan sebagai gereja maupun sebagai sesama manusia? Mungkin ada beberapa yang bisa saya bagikan, dan mungkin nanti setelah ini ada diskusi bisa ditambahkan gitu. Baik, pertama-tama yang bisa saya bagi adalah gereja harus mengubah cara pandang mereka terhadap saudara marginal kita ini dengan tidak melihat mereka sebagai orang yang tidak penting, yang orang yang tidak terlalu penting untuk dilayani dan tidak penting dalam pertumbuhan gereja. Teman-teman, mereka itu adalah bagian dari gereja juga, jadi untuk melayani mereka itu juga sebuah penting, sebuah prioritas utama begitu. Salah satu cara adalah tidak mengasingkan mereka dari pertemuan ibadah maupun aktivitas gereja lainnya. Seperti mana kita dengar ada yang dari beberapa pertemuan kita ada yang mengasingkan orang-orang pemulung ini dengan ibadahnya sendiri begitu. Jadi coba jangan mengasingkan dari ibadah mereka. Mereka bersama-sama. Pelayanan bersama, diskusi ataupun fellowship, makan bareng, ngobrol bareng, nonton bareng bersama, memberikan ruang bagi mereka untuk mengutarakan pendapat mereka maupun harapan mereka. Intinya adalah tidak meminggirkan mereka dalam komunitas gereja, dalam fellowship gereja seperti itu. Dengan seiring waktu, tembok yang dibikin dua, gereja harus lebih sering mengangkat topik khotbah, seminar maupun topik diskusi yang lebih ke arah pelayanan tersebut. Sehingga gereja bukan saja membuat eruption keluar, namun juga eruption ke dalam. Itu eruption berarti ledakan seperti itu. Dengan begitu, gereja telah menanam dan memupuk kesadaran ataupun awareness jemaat kepada isu-isu yang sering menjadi persoalan di sekitar maupun dalam kehidupan mereka sendiri, maupun dalam ranah pelayanan isu-isu sosial, isu-isu masyarakat gitu. Ketiga, gereja juga harus memiliki ilmu hermeneutik atau penafsiran. Ini yang aku dapetin dalam reformasi liturgi, bahwa jangan sembarangan menafsirkan dengan perasaan kita dengan apapun itu. Karena semua ranah pelayanan gereja itu akan gereja juga harus memiliki ilmu hermeneutik atau penafsiran yang baik, karena semua ranah pelayanan gereja, Alkitab akan selalu menjadi buku pedomannya atau dasar dari pengajaran, jawaban maupun pelayanan mereka. Nah, dalam hal ini apa yang bisa dilakukan gereja adalah menyiapkan pendeta maupun pemimpin-pemimpin gereja yang memiliki pengetahuan, yang memiliki knowledge dalam hal ini. Atau paling tidak gereja cobalah memfasilitasi mereka untuk belajar ilmu hermeneutik ini ataupun ilmu teologi begitu. Dengan memperlengkapi pendeta atau pemimpin, gereja tersebut akan selalu siap dalam menanggapi pelbagai isu maupun masalah yang marak di sekitarnya maupun yang terjadi dalam gereja itu sendiri.
Untuk melaksanakan semua ini dibutuhkan sebuah penyelenggaraan sistem yang baik, yang teratur dan terjaga, sehingga sebaiknya saya mensyorkan gereja menubuhkan departemen atau pelayanan yang khusus bagi pelayanan-pelayanan ini. Jadi bagi mereka yang punya hati dalam pelayanan ini, ayo bersama-sama bergabung menubuhkan sebuah departemen pelayanan untuk orang-orang seperti ini. Dan aku baru sadar tadi baca-baca gitu, tidak bisa dipungkiri ya, keuangan juga dalam pelayanan ini juga, untuk melaksanakan hal ini keuangan juga dibutuhkan, keuangan juga memainkan peran gitu. Jadi aku mungkin belum dapat bagi dia punya solusinya, tapi mungkin setelah ini diskusinya bisa kita kaitkan, kita bisa bangkitkan isu ini, bagaimana gereja soal keuangan gereja gitu. Baik, izinkan saya menutup firman Tuhan pada malam hari dengan kesaksian saya. Mungkin dari beberapa teman sini sudah tahu bahwa saya berasal dari keluarga perantau. Saya berasal dari keluarga perantau yang sebagian besar menghabiskan kehidupan kami di tanah perantauan, sekaligus menjadi saksi penindasan dan ketidakadilan dalam hidup kami, maupun orang-orang yang kami kasihi. Bekerja di bawah panasnya matahari, di bawah air hujan, hanya demi menyambung hidup bersama keluarga, sekaligus berharap bisa membina masa depan yang lebih baik. Namun tidak jarang, saya dan keluarga harus menghadapi ketidakadilan, penindasan, cemooh yang dilakukan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. Kami yang menambahkan pendidikan sekolah hanya bisa menjadi penonton bagi teman-teman kami yang dianggap layak oleh pemerintah untuk bersekolah. Tidak jarang hutan menjadi tempat berlindungnya kami dari orang-orang yang bertanggung jawab kepada rakyat dan negara, namun bertindak seperti penindas terhadap kami orang-orang kecil. Di tengah keperitan dan pergelutan kami sebagai orang-orang yang tidak diinginkan di tanah itu, ada sebuah gereja yang membuka dirinya, menyambut kami, merawat kami, melindungi kami, menghibur kami, mengajar kami seperti anak. Tempat di mana kami boleh meluapkan isi hati, tempat kami di mana kami boleh diterima, dikasihi, dididik, dan dilindungi. Sekalipun dengan segala keunikan maupun kekurangan yang ada di dalam gereja itu, namun gereja ini tetap berperan sebagai Boas yang dengan sengaja memberikan jelainya, membukakan ladangnya sekaligus menjadi rumah bagi kami, yang saya beri nama Home for the Migrants. Doa, harapan sekaligus menjadi seruan saya kepada gereja adalah agar gereja tidak hanya menjadi tempat rutinitas ibadah hari Minggu, namun di dalam keterpinggiran kami, tangisan kami, beban kami, pergumulan sehari-hari kami, gereja bisa menjadi tangan Kristus yang merengkuh kami, menjadi kaki Kristus yang mencari kami, menjadi mata Kristus yang memandang kami dengan belas kasih, menjadi telinga Kristus yang mendengar namun tidak menghakimi kami, menjadi mulut Kristus yang mengampuni, mendidik, dan mengasihi kami. Saya ingin menutup dengan dua pertanyaan reflektif ini, yaitu, sudahkah kita melihat Kristus dalam hidup kaum marginal yang ada di sekeliling kita? Sudahkah kita memberikan ladang bagi mereka yang terpinggirkan? Saya mengajak kita bersama-sama untuk melihat Kristus yang hadir di balik kehidupan saudara marginal kita ini. Semoga firman ini bisa memberkati dan juga bisa meresahkan kita sebagai gereja untuk bisa menjangkau lebih lagi orang-orang marginal. Sekian, terima kasih. Yap, saya serahkan kepada yang bertugas. Biasanya saya yang disuruh komen pertama gitu ya, jadi saya langsung aja. Apresiasi tertinggi buat Is. Tepuk tangan dulu, coba kasih reaction, either love, either tepuk tangan, or whatever you guys feel tentang khotbahnya Is.
karena tadi dari bilang sama Is gitu ya, khotbahnya Is adalah sebenarnya tugas homiletik yang termasuk yang saya pilih gitu untuk sebagai yang three of the best lah, the best three gitu untuk disampaikan di RLFM untuk teman-teman. Hal pertama yang saya notice adalah saya tahu bahwa khotbahnya Is itu lahir dari pengalaman, lahir dari hati, ada nafas di dalamnya, ada jiwa di dalamnya. Ini bukan sekedar pengamat yang bicara dari perspektif orang ketiga, ini adalah penderita yang bersuara di tengah lingkaran. Dan khotbah itu memang harus demikian. Ketika seseorang berkhotbah, dia tidak boleh hanya sekedar menjadi presentator dari apa yang telah dia teliti, dia harus bicara dari dalam. Sehingga dari khotbahnya ada jiwa, ada nafasnya, begitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya suka bahwa khotbahnya itu sangat imajinatif. Imajinatif sekali, itu bahasa yang sangat tepat gitu. Bagi saya Is itu tanpa sadar telah melakukan hermeneutika reflektif, di mana akhirnya Is itu mampu menempatkan diri di berbagai posisi yang biasanya tidak ditempati oleh banyak pengkhotbah. Kita tidak pernah berpikir bahwa Yesus itu marginal. Setiap kali kita mendekati Ruth sama Boas, Yesus itu Boas. Ruth itu kita yang diterima oleh Boas, sebagaimana Ruth diterima sama Boas, kita diterima sama Yesus. Tapi kita tidak pernah berpikir bahwa dalam kasus ini, kalau kita mau menempatkan Yesus, Yesus seharusnya ditempatkan di posisinya Ruth. Dan sebenarnya memang benar gitu, karena secara urutan genealogi atau leluhur gitu ya, kelahiran, Ruth itu kan memang nenek moyangnya si Yesus begitu. Dan memang Yesus itu juga adalah sang marginal. Dan saya sangat suka bahwa akhirnya dalam hermeneutik reflektif ini, Is itu akhirnya mampu menempatkan diri secara imajinatif di berbagai tempat yang biasanya secara normal tidak dipikirkan gitu. Ada keberanian menembus batasan demi menemukan kekayaan di dalam teks. Dan keberanian ini yang ingin saya dorong teman-teman juga miliki gitu. Ketika akhirnya kita mendekati teks atau membaca teks, jangan cuma akhirnya membaca dengan hal yang normal saja begitu ya. Inilah pembacaan biasanya gitu. Tapi betul-betul merenungkan untuk melihat dari dibolak-balik, dibalik-bolak untuk akhirnya menemukan kekayaan yang lebih. Seperti khotbah hari ini yang akhirnya berani bilang Yesus yang marginal, gereja yang menerima, dibalik total, tapi sangat masuk akal dan seharusnya demikian begitu. Dan kan tidakkah ini juga sebenarnya menunjukkan hal yang selalu kita lupakan, bahwa gereja mula-mula itu memiliki keberanian yang sangat besar ketika dia menerima juru selamat dan Tuhan yang begitu marginal sebenarnya. Bukan hanya Tuhan yang berani menerima kita yang berdosa sungguh-sungguh, tapi gereja pun berani menerima Yesus dan menempatkan Yesus sebagai Tuhan, sekalipun Yesus practically anak tukang kayu. Dia kan menempatkan yang marginal sebagai Tuhan. Betapa dia tidak dibully sama agama-agama lain gitu, gereja mula-mula. Gila, Tuhan lu tuh Tuhan modal apa gitu. Maka gereja pun berani menempatkan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Ada sesuatu yang mengharukan dari Tuhan yang juga mengandalkan penerimaan kita. Bukan hanya kita yang mengandalkan penerimaan Tuhan. Dan kalau kita pernah menerima Yesus yang hina sebagai Tuhan, kenapa kita tidak berani sekarang menerima sesama kita yang hina sebagai saudara di gereja sendiri? Padahal kita pernah menerima yang hina sebagai Tuhan, yang mati sebagai Tuhan sekalipun dia bangkit, yang tidak punya tempat meletakkan kepala sebagai Tuhan kita. Itu kan revolusioner sebenarnya. Jadi akhirnya ada saling menerima, Tuhan menerima kita, tapi kita pun menerima Tuhan. Sesuatu yang rasanya tidak layak untuk disampaikan ketika kita bicara soal Tuhan. Lu siapa mau menerima Tuhan? But that's what we do. Kita memang menerima Tuhan ketika dia masih menjadi manusia yang marginal dan kita berani berkata dia juru selamatku. Secara gobloknya yang mati di kayu salib sebagai juru selamatmu, menyelamatkan diri saja tidak mampu. Kan begitu kritikan yang diberikan kepada gereja mula-mula. Sehingga akhirnya pertanyaannya gini, kapan dong kita jadi Boas? Kenapa kita hanya berpikir bahwa kita hanya perlu jadi Ruth? Kapan kita jadi Boas yang butuh stand up, butuh berdiri, butuh step up, butuh menerima yang marginal ini? Gitu. Lalu saya juga ingin berkomentar tentang ada ketika Is gitu konsultasi sama saya soal pembuatan khotbah, ada satu hal yang saya suka gitu. Paling saya suka dari kata-kata Is adalah ketika dia ngomong bahwa
marginal itu practically adalah kaum yang tidak terlalu menguntungkan. Saya tidak pernah berpikir demikian. Tetapi itu benar. Maka ada alasan kenapa marginal terus menjadi marginal, karena ada motif ekonomi di dalamnya. Mereka ditolak karena mereka tidak menguntungkan secara banyak aspek, tapi terutama aspek ekonomi. Jadi alasan penolakannya itu egois sekali. Kenapa saya harus menerima kamu kalau kamu tidak menguntungkan saya? Dan ketika kita masukkan ini ke dalam gereja, kenapa kita harus menerima kamu? Perpuluhan lu kecil sekali. Uang yang dikeluarkan untuk menjangkau yang marginal itu besar sekali. Persembahan tuh nggak sampai 100.000 sekali ibadah. Itu kan apa ya? Itu realita yang sangat kejam dan yang butuh disampaikan. Alasan gereja tidak suka dengan yang marginal, mari akui saja, marginal itu tidak menguntungkan. Makanya saya suka ketika Is bilang bahwa itu tuh melukai keuangan gereja. Membuka gereja bagi yang marginal itu melukai keuangan gereja yang seharusnya bisa dipakai untuk memugar gedung. Dan majelis dan orang yang ada di rapat gereja kudu menerima ini sebagai teguran keras bahwa oke, kita harus melihat diri di dalam cermin bahwa memang ternyata seburuk itu kadang-kadang keputusan kita di rapat gereja. Dan saya juga suka gini, akhirnya ada conformity gitu, ada sesuatu yang psikologis. Ketika akhirnya yang marginal terus-menerus ditolak dan terus-menerus dimarginalisasi, mereka menerima itu dengan pasrah. Seakan-akan upah yang murah itu memang biasa. Seakan-akan kehidupan dan jam kerja yang sulit itulah hak kami. Kita tidak bisa meminta lebih. Dihargai di bawah UMR, ya memang begitu. Inilah kasih, inilah hidup. Akhirnya menerima gitu. Sehingga akhirnya bukan hanya dia dimarginalisasi secara ekonomi, dia bahkan dimarginalisasi dalam cara memandang diri. Dan itu kan tragis sekali gitu. Betapa dalamnya ini melukai sampai dia tidak mampu melihat dirinya sebagai manusia yang saya layak menerima lebih. Atas 12 jam kerja di bawah hujan dan terik matahari, saya boleh dong menerima lebih. Masa saya harus menerima upah yang selamanya membuat saya hidup di gubuk ini? Kan tidak begitu. Tetapi akhirnya ketika dia terlalu lama dimarginalisasi sehingga dia menerima, ya udah ini nasib. Ya beginilah saya hidup. Dengan harapan one day anak saya yang akan menebus keluarga kami. Kan jadinya begitu kan, saking tidak mampunya berdiri, semua harapan diteruskan kepada generasi bawah, itu pun kan sudah sebuah luka dalam dirinya. Dan ini harus dibongkar, ini harus dikemukakan gitu. Lalu kalau bicara soal teks, satu hal yang paling saya suka dari Is adalah karena perspektifnya. Gitu. Saya tuh tidak bisa menangkap perspektif ini, tapi Is mampu gitu. Bagaimana akhirnya Is bilang dia disatukan dengan para pekerja perempuan. Akhirnya menghilangkan perbedaan antara yang Moab dengan yang Israel. Ini adalah satu kumpulan pekerja perempuan. Lalu berkali-kali Boas berkata kepada pekerja laki-laki, lu jangan ganggu ini pekerja-pekerja perempuan. Itu hanya bisa dinotis dari perspektif wanita. Kita pria itu nggak sadar bahwa itu penting. Tapi bagi para pekerja wanita yang ada di lapangan, ternyata penting sekali keamanan dari para pekerja pria lain untuk tidak diganggu, untuk tidak disiul-siulin, untuk tidak ditelanjangi dengan mata, untuk tidak setiap kali lewat dipanggil, neng, neng. Itu penting gitu. Dan itu yang dinotis sama Boas. Dan karena Boas adalah lambang dari gereja, itu yang harus dinotis sama gereja. Dan kalau kita lihat bagaimana teks Rut membuka layer by layernya, kelihatan gitu. Kamu bergabung dengan para pekerja wanita. Perbedaan antara Moab dan Israel dihilangkan. Lalu pekerja laki-laki jangan mengganggu pekerja wanita. Kesetaraan antara laki-laki dan wanita di ladang ditegakkan gitu. Lalu ketika Boas menerima usulan Rut yang adalah Moab dan janda dan miskin untuk menikah dengannya, itu pun akhirnya status personal dihilangkan. Jadi semakin lama semakin banyak perbedaan yang dihilangkan. Lalu ketika di penutup kitab Rut dikatakan bahwa Rut adalah nenek moyangnya Daud, bahkan perbedaan teologis pun dihilangkan. Karena dari dia yang marginal lahir Raja Daud. Dan kalau teman-teman ingat bahwa saya pernah bilang bahwa Rut itu kan masuk ke dalam Megilot 5 gulungan kitab. Dan sebenarnya ditulis itu di paling akhir.
Makanya perdebatannya itu sampai tahun 100 itu masih belum selesai. Berarti Rut itu menjadi kitab yang ditulis setelah kitab Nehemia. Dan ini menjadi counter. Kenapa? Karena Nehemia 13 ayat 1 mengatakan bahwa orang Moab itu tidak boleh masuk bait Allah. Orang Amon dan orang Moab tidak boleh masuk bait Allah. Nehemia 13 ayat 1. Lalu tidak lama setelah itu, kitab Rut ditulis sebagai counter. Bahwa orang Moab yang kamu larang masuk bait Allah adalah nenek moyang dari raja yang paling kamu harap-harapkan datang kembali. Raja Mesianik alias Raja Daud. Dengan demikian peraturan itu sebenarnya dibantah lagi. Dan ada rangkulan yang lebih di dalam bahkan tembok bait suci. Dan ini kan sebenarnya menunjukkan rangkulan atas marginal yang semakin dan semakin dan semakin sebenarnya. Dan saya akan tutup dengan ini. Bicara soal aplikasi begitu. Kemarin itu saya ikut seminarnya STAA dan saya bicara. Dan saya kesel. Ya. Gue kira lo ngomong gitu. Di antara semua yang lain saya paling menghargai memang sesinya Ibu Ria Pasaribu. Betul ya namanya ya, Ria Pasaribu. Karena beliau memang aktivis gitu, yang bekerja langsung dengan kaum marginal istilahnya gitu. Dia tidak suka menyebutnya marginal, beliau suka menyebutnya kaum prasejahtera. Ada sesuatu yang merendahkan ketika disebut marginal. Dan saya belajar benar juga. Marginal itu adalah nama yang diberikan oleh kita, bukan nama yang diberikan oleh mereka begitu. Kalaupun harus disebutkan untuk apa ya, kesan praktis lebih baik disebut prasejahtera. Salah satu pertanyaan saya adalah begini, ketika akhirnya kita bicara soal solusi jangka panjang dan solusi yang paling tepat untuk akhirnya menghilangkan semua perbedaan ini, kita kan harus akhirnya menghilangkan sistem ekonomi atau merombak setidaknya sistem ekonomi dan sistem sosial yang terus-menerus memproduksi masyarakat prasejahtera ini. Karena kalau kita bicara soal jangan berikan roti, berikan kail, jangan berikan ikan, berikan pancingan, itu dari dulu juga sudah kita bicarakan. Tetapi apapun solusinya, itu solusi dalam rangka diakonia. Bukan solusi yang mencegah terjadinya penindasan itu di tempat pertama. Ini lagi-lagi solusi reaktif gitu. Dan mau tidak mau, kita harus masuk bukan hanya sebagai bagaimana kita sebagai gereja memberi makan atau memberi cara makan, tapi bagaimana kita sebagai gereja menghentikan sistem yang memproduksi terus kaum prasejahtera ini, begitu. Dan jawaban Ibu Ria Pasaribu masih jawaban yang rada klasik begitu ya. Aku rasa karena webinarnya kali. Beliau bilang bahwa kita harus, itu benar, harus masuk politik, harus masuk kebijakan yang mengatur sistem ekonomi dan sistem sosial, begitu. Dan caranya mungkin gereja tidak bisa masuk sekaligus, tetapi jemaat yang diajar, jemaat bisa masuk ke ranah itu gitu. Tetapi kalau kita membawa ke dalam konteks gereja, maka aku rasa cara gereja merangkul yang prasejahtera ini tidak boleh hanya dalam rangka departemen diakonia. Bagaimana memberi beasiswa gitu, bagaimana memberi bantuan bagi para janda gitu. Tetapi sistemnya, setidaknya sistem pembinaan, setidaknya sistem pengajaran, sistem karena gereja pun kan ruang publik dalam dirinya sendiri begitu kan. Maka di dalam gereja itu harus menjadi komunitas yang mencerminkan sistem yang berhenti memproduksi masyarakat prasejahtera atau setidaknya berhenti memproduksi kesenjangan antara jemaatnya begitu. Lalu saya pribadi akan saya tutup dengan ini. Secara reflektif saya akan pergi dari khotbah ini dengan membawa pelajaran terpenting yang reflektif, yaitu mengenai cara saya hidup. My way of life. Karena ada yang kontradiktif menurut saya dalam cara saya hidup. Saya adalah orang yang cukup concern dengan kasus ini, penindasan dan yang lain-lain. Tapi jujurnya cara hidup saya tidak mencerminkan concern itu. Cara hidup saya itu sangat nyaman. Cara saya pakai uang itu nyaman. Cara saya merencanakan liburan itu nyaman. Cara saya membangun masa depan itu nyaman. Jadi ini cuman kegelisahan yang seakan-akan cuma di mulut, cuma lip service. Bukan kegelisahan yang bisa saya bawa sampai mengubah cara atau haluan hidup saya.
Sehingga akhirnya ada yang kontradiktif antara apakah saya betul-betul concern kalau cara hidup saya demikian, kalau cara saya pakai uang demikian, kalau cara saya menavigasi hidup demikian, apakah saya betul-betul masuk ke tengah lingkaran dan bicara dari tengah lingkaran, atau lagi-lagi saya cuma jadi pengamat yang cuma ngemeng gitu. Itu yang saya bawa. Bahwa rasanya saya harus mulai, kalau saya ingin meneladani Kristus, mulai berpikir bahwa mungkin tidak punya tempat letakkan kepala, itu bukan hal yang buruk bagi cara hidup saya. Mungkin ikut berjalan bersama-sama mereka bukan hal yang buruk bagi orang yang betul-betul concern demi kerajaan Allah. And that's it. Itu cuma refleksi pribadi. Thank you banget, Is. Mantap. Thank you. kasih Special tanggapan thanks dong. untuk si J sama Kak Pinky karena mereka ini yang banyak bantu aku. Yap, itu aja sih. Thank you. Aku mau kasih tanggapan dong. Ada 3 hal. Yang pertama, terima kasih ya Is, khotbahnya bagus banget. Kak Aga, bentar, baru bangun ya? Enggak, aku mau kasih tahu kamu bahwa aku baru dari webinar sebelah dan itu bagus banget. Is. Jadi you have to listen it. Ya, ini keren banget. Gue udah posting di IG kok. Ini keluarganya Is ya, Tante Rovina, Om, halo, Yap. salam kenal. Orang tua. Saya fansnya di Elizabeth di sini. Baru ketemu, adiknya lucu banget. Orang tuanya Iis dua-dua, ibu bapaknya. Wow, salam kenal baru ketemu. Syukur bisa dapat gabung sama kalian. Selamat datang Tante. Dan Iya. Om. Tadi Vinky juga sampai dibuat nangis sama Iis, keren banget. Jadi ini betul-betul khotbah yang menyentuh. Belum pernah kan lu lihat Vinky copot kacamata dan hapus-hapus air matanya, entah itu ngapus belek atau air mata beneran. Gue nggak lihat loh, itu harus Gua dilihat. lihat. Aku lihat ntar rekaman itu. Ini di record kok, tenang aja, santai. Yang mau gue katakan adalah begini, di balik semua khotbah yang baik ini, yang keren ini, yang tadi sudah dipuji oleh teman-teman dan Coach J khususnya, gue setuju bahwa ini mengapresiasi dan memberi ruang bagi teman-teman yang marginal, katakanlah prasejahtera kalau nggak mau disebut marginal gitu ya. Hanya saja gue ingin bertanya sama Is, apakah khotbah ini hanya berujung kepada penerimaan, atau mungkin Is berpikir ini khotbah belum selesai nih kayaknya nih, gue harusnya elaborasi atau ada sesi keduanya atau apapun bentuknya. Karena begini, kalau kita bicara endgame-nya penerimaan, ya penerimaan terhadap mereka yang berbeda, yang marginal, yang prasejahtera dan sebagainya, rasanya itu hal yang baik, tapi menurut gue pribadi nggak menyentuh permasalahan yang menjadi akar problemnya, yaitu sebenarnya permasalahan pemulihan spiritualitas gitu ya. Karena kalau bicara penerimaan, bicara problem seperti ini ya, teman-teman orang kaya juga yang tajir mampus itu juga punya problem tentunya, gitu kan, punya permasalahan yang sama, yaitu permasalahan pemulihan spiritualitas. Misal ya, kalau rasanya hampir banyak gereja dan mungkin semua gereja setuju bahwa teman-teman yang prasejahtera atau marginal ini perlu diberikan bantuan, diterima dan sebagainya gitu ya. Tapi bagaimana dengan penjangkauan misalnya? Kalau kita menjangkau teman-teman yang memang anak orang, katakanlah anaknya orang kaya yang udah punya duit banyak gitu ya, punya mobil, punya harta melimpah gitu kan, apakah mereka perlu Tuhan? Pertanyaannya. Tentu dari kita akan jawab perlu Tuhan, tapi dari sisi mereka, ngapain gue perlu Tuhan lagi? Gue udah punya banyak duit, hidup gue sejahtera dan sebagainya. Maka baik itu orang marginal ataupun orang kaya gitu ya, ternyata punya spektrum permasalahan yang sama nih, yaitu pemulihan spiritualitas yang seringkali gereja nggak lihat gitu kan. Maka balik lagi ke pertanyaanku, apakah Iis melihat bahwa penerimaan ini harus berujung kepada sesuatu yang lebih dalam, yang menyentuh permasalahan yang di akar tentunya, dan gue percaya itu adalah permasalahan yang sifatnya spiritualitas, bukan cuma bersifat ekonomis gitu ya. Karena kalaupun permasalahan ekonominya terjawab, misalnya ya, katakanlah pemerintah mengeluarkan kebijakan, oke lah ini yang marginal diberi ruang, kemudian difasilitasi dan sebagainya, maka apakah itu akan menjadikan secara otomatis iman seseorang itu menjadi mandiri? Kan nggak juga. Padahal ujungnya kan harus pendewasaan iman secara mandiri, gitu kan? Baik yang marginal ataupun yang orang kaya. Maka penerimaan atau memberi ruang itu menurut gue pribadi adalah imajinasi yang harus berujung kepada konstruksi.
Maka kalau kita punya tafsiran yang imajinatif itu hal yang baik sekali tentunya. Yang tadi Is sudah paparkan yang sangat keren itu. Tapi gue pribadi percaya mungkin nggak banyak orang setuju gitu ya. Nggak apa-apa juga sih. Penafsiran hermeneutik yang imajinatif juga harus dibarengi dengan penafsiran yang konstruktif. Jadi imajinatif yang konstruktif. Maka apakah Is memikirkan langkah selanjutnya dari sekedar penerimaan yang memberi ruang itu? Karena sepertinya itu seperti hal yang belum selesai kalau kita bicara gereja yang membuka diri bagi mereka yang memerlukan kasih Tuhan gitu ya. Gimana menurut Is tanggapan? Gimana ya? Kalau ditanya apakah ini adalah terakhir dan awal, pastinya enggak. Cuma aku nggak tahu, aku masih belum pasti dan aku masih belum tahu langkah depannya gimana untuk mengambil langkah. Maksudnya gimana harus apa yang harus dilakukan begitu. Cuman yang aku bisa mungkin untuk sekarang ini yang bisa aku yang dari aku gitu, pendapat aku adalah misalnya ada kesadarannya 1-2 orang itu dalam sebuah komunitas gereja gitu, dan itu dalam komunitasnya mereka berteman di situ, kesadaran itu akan merambah ke seluruh teman-temannya begitu. Dan kalau untuk hal spiritualitas, aku juga setuju sih sama Kak Angga, dan mungkin aku bisa bilang bahwa karena mereka sudah sering ditindas, jadi mereka juga punya spirit yang sudah berserah kalau ditindas gitu. Jadi punya spirit yang budak gitu, hamba gitu. Jadi dalam hal itu bagi aku, kalau mau dibilang spirit hamba itu banyak banget jenisnya gitu. Ya itu aku bisa bilang, aku nggak tahu gimana mau jelasinnya, tapi itu yang aku bisa bilang bahwa dari hal-hal, dari apa yang terjadi di luaran mereka, itu akan mengefek dari kehidupan rohani mereka gitu. Ya, kalau dari perspektif bilang orang tajir, orang kaya, aku mungkin nggak bisa menjawabnya karena aku nggak berada di situ. Coba posisi aku sebagai orang yang pernah mengalami itu adalah, iya, emang akan apa yang aku alami akan memberi kesan dalam spiritualitasku juga, kehidupan spiritualitasku juga sebagai seorang Is gitu. Jadi cara untuk menjadi solusi, aku juga gimana ya? Yang pastinya mungkin solusi itu adalah aku belajar berdamai dengan diriku, ataupun bisa bilang pemuridan adalah salah satu kunci dalam dalam menanggalkan setiap roh perbudakan itu. Aku bisa bilang ini kayaknya ke arah pentamatik ya, tapi itu yang aku rasai, bahwa pemuridan itu adalah salah satu kunci yang main peranan yang cukup besar dalam kehidupan seorang Kristen gitu, apalagi seorang yang mengalami perbudakan gitu. Jadi kalau untuk doa pelepasan apa segala macam itu, mungkin dari sisi pentamatiku aku melihat mungkin ya bisa-bisa juga lah, tapi bagi aku itu tidak ada efektifnya kalau tidak dilakukan secara berturut-turut pemuridan yang baik gitu. Maksudnya berturut-turut orang itu, misalnya kakak pemuridan, kakak PA gitu, selalu maksudnya selalu berkomunikasi, selalu mencoba untuk membuka atau menelanjangi spirit-spirit perbudakan ini gitu. Jadi kalau aku sih itu ya, mungkin aku nggak tahu jawaban, mungkin pasti ada blind spotnya, tapi ya teman-teman bisa menanggapinya. Thank you. Mungkin kalau mau dielaborasi lebih ya, saranku baca tulisannya si Letty Russell tuh yang tempo hari kita bahas di kelas eklesiologi yang pernah paparkan tempo hari, karena si Russell tuh menggambarkan dengan round table ministry kan, bagus banget kan, bahwa penerimaan itu bukan cuma membuat mereka masuk ke ruang makan kita dan duduk makan bersama kita, tapi juga doing together bersama kita di tengah makan itu. Jadi penerimaan itu harus holistik katanya. Bukan cuma sampai masuk ke pintu dan duduk bersama, tapi juga musik kenyang. Makan bareng, doing together, kenyang bersama, minum bersama. Sehingga ketika itu kenyang, berarti kan betul-betul menyentuh ranah yang sifatnya ekonomis, ya kan, juga spiritual, ya kan. Bayangkan kalau ada orang yang sudah diterima di sebuah gereja, difasilitasi, tapi juga nggak mengalami pelepasan seperti yang tadi katamu bilang, itu kan juga itu problem sebenarnya. Tapi ini hal yang mungkin kepikiran aja gitu ya, mungkin Is punya pemikiran yang
bisa lebih dielaborasi dari sudut pandang ini. Tapi thank you, keren banget, sumpah keren banget. Enggak, thank you Kak. Enggak. Gue tanggapin dikit dong. Masih nangis nggak? Kalau udah nggak nangis baru boleh. Udah kepenuhan kan? Oke, silakan. By the way, sekali lagi apresiasi buat Is, itu camik banget ya, keren banget bisa melihat seperti itu. Bahkan gue harus membaca bukunya Musa Diop untuk bisa memahami hermeneutik postkolonial, feminis postkolonial. Tapi Is bisa memberikan itu dengan hanya melakukan tugasnya CJ, karena itu lensanya ya, lensa kejujuran kan yang dipakai, sebuah kejujuran yang sifatnya reflektif. Karena seringkali kita tuh susah melihat root yang super marginal itu. Aku sebut super marginal karena secara politik, sosial, agama, secara gender, dia marginal gitu ya. Lalu kamu bisa melihat itu sebagai seorang Kristus yang dihadirkan di dalam wajah si Ruth, itu kan mendekonstruksi sebetulnya. Mendekonstruksi apa? Patriarkal yang berlebihan, yang selalu melihat perempuan sebagai objek, yang selalu melihat orang yang non-Yahudi sebagai objek. Tetapi dia menjadi subjek di dalam pembahasanmu kan, sebagai Kristus. Dan itu harusnya, itu betul-betul perlu diapresiasi gitu ya. Kita sulit melihat itu karena kita terjebak dengan budaya yang patriarkal. Apalagi seorang laki-laki, kepala rumah tangga gitu ya, disebut lagi kepala rumah tangga. Sulit, tapi kamu bisa melihat itu keren. Lalu kemudian aku merenungkan dari Is, lalu pembicaraan CJ dan Angga, maka kalau kita lihat ini menjadi refleksi pribadiku di dalam panggilanku bahwa sebagai pendeta gitu. Jadi kayak adanya Is di komunitas ini membuatku memikirkan bahwa ada sistem yang salah seringkali gitu ya. Kan marginalitas, keterpurukan, opresif gitu ya, semua yang penindasan dan sebagainya kan itu seringkali bukan karena kemalasan kan, kalau kata Boy Mo kemalasan, padahal itu sangat-sangat simplistik. Bukan kemalasan, sistem yang salah. Tetapi celakanya gereja itu terjebak di dalam sistem yang salah. Bahkan melanggengkan sistem yang salah itu di dalam gereja. Tadi udah disinggung sama CJ. Maka kemudian aku memikirkan, mungkin bagiku dari apa yang kamu sampaikan, aku pengen libatin kamu untuk bahas sistem yang akan kita godok gitu ya, karena ini kan bicara sistem juga. Lalu Angga juga bilang tadi tentang spiritualitas, atau mungkin aku bisa sebut itu mindset gitu ya juga, karena teologi pembebasan tuh dikritik sama teologi postkolonial karena kecenderungannya itu hanya bicara kebebasan dari kemiskinan, kebebasan dari sistem, tapi tidak melepaskan dia dari cara berpikir yang sudah terjajah itu loh, dan tidak melepaskan yang penjajah juga dari kebebasannya sendiri, dan tidak melepaskan dari yang terjajah dari keterjajahannya, dan tidak melepaskan si penjajah dari kebebasannya. Maka itu perlu dibangun dengan memikirkan ulang relasi apa. Karena aku coba lihat ya, ada satu gereja, nah aku diundang khotbah juga di situ, yang sangat merangkul komunitas marginal. Siapa yang undang lu? Tetapi iyalah, mereka mau gitu ya. Jadi tetapi begini, aku melihat kan kalau ujungnya cuma sampai kepada penerimaan gereja, which is itu langkah yang sangat bagus, langkah awal. Tetapi kalau cuma sampai kepada penerimaan, ini kan akan berhenti pada satu hal yang kemudian apa? Gereja kemudian punya mentalitas bahwa kalau jangan-jangan nanti muncul satu mentalitas, kalau saya tidak menjadi marginal lagi, maka saya kurang rohani jadinya suatu saat gitu kan. Takutnya begitu. Atau gereja tidak lagi, justru kan padahal harus dikembangkan, harus sistemnya harus dilepaskan, tapi mindset itu loh. Dan ini sulit banget pasti melepaskan mindset seperti itu, karena kita cenderung melihat orang lain sebagai objek, melihat orang yang marginal sebagai objek, dan susah melihat mereka itu sebagai subjek. Mereka adalah, kamu adalah aku yang lain. Dia adalah aku yang lain, gitu kan? Itu sulit sekali gitu, karena kecenderungan kita. Nah, jadi itu refleksi yang lebih konkret mungkin menurutku. Gimana kita mau ke depan? Nah, kita akan meeting nih. Gimana? Karena itu warna yang menurutku perlu ada, bukan cuma warna, karena indah sekali ya secara
ideal banget, indah banget di dalam imajinasi ketika orang yang mau dia imigran, mau dia apa gitu ya, mau dia orang yang mungkin dari kaum yang dianggap tidak penting, tetapi dikasihi. Lalu gereja juga bisa menjadi tempat memfasilitasi, mengubah mentalitasnya, membangun gereja ada sistem yang tidak menginginkan itu. Kita tidak melegalkan praktik marginalisasi, karena gereja kan seringkali nggak sadar tuh melakukan itu. Dan salah satunya ketika kita bertemu dengan mereka, ada gereja yang menyebut khusus kaum marginal, itu kan melegalkan sebenarnya, jadinya melegalkan pemisahan. Ada mereka, ada yang peripheral, ada yang di center gitu ya. Jadi itu kan melegalkan hal itu. Dan ya benar, itu si J bilang juga, kaum prasejahtera. Kadang-kadang istilah juga membantu kita untuk, ketika kita ngomong marginal kan di pikiran kita, mereka yang terpinggirkan. Ada unsur pinggir gitu ya. Tapi kalau prasejahtera kan kita, mereka yang perlu ditolong bersama-sama. Tetapi juga hati-hati dengan kata perlu ditolong, karena seringkali Britain itu koloni menggunakan imajinasi, ya bukan imajinasi atau konsep buat semua bangsa itu perlu ditolong. Artinya dengan tolong apa? Dijajah gitu ya, secara nggak langsung. Ditularkan dengan dianggap budaya mereka tidak benar dan sebagainya, harus diganti dengan budaya Inggris dan sebagainya. Nah, ketika kita bicara ditolong, maka ditolong itu harus sampai kepada orang kita tuh masuk ke dalam dunianya mereka, dan ini nggak gampang. Ya, maafkan mungkin aku akan jatuh bangun di dalam hal ini. Walaupun this is sesuatu yang aku pengen, tetapi mungkin akan jatuh bangun karena nggak mudah untuk merasakan jadi IIS. Aku cuma bisa merasakan menjadi orang Sangir, orang yang di luar, pulau tertinggal, lalu kemudian di mana aku berjuang untuk dan sebagainya gitu ya. Mungkin cuma itu sampai sebatas itu, tapi tidak sampai hidup yang kamu rasain nih, dan itu pertahankan. Dimanapun kamu melangkah, kejujuranmu, sesuatu yang datang dari hati itu akan jauh lebih bermakna dari sekedar intelektualitas menurutku. Dan kamu sudah berhasil lah. Overall kamu berhasil memadukan hermeneutik dengan subjektivitas kamu sebagai seorang. Dan itu baik gitu, subjektivitas kamu dengan pengalamanmu. Makanya aku sering bilang guys, ya kamu kalau mau studi apapun, terserah mau teologi mau apa, yang penting bidangnya harus berkaitan dengan itu, karena itu dirimu. Gitu. Si Vinky ini mau ngebajak IIS biar gabung ke gereja dia. Makanya mau diajak meeting. Enggak lah, dia sudah bilang. Izin dulu sama Om dan Tante. Om, Tante izin boleh nggak gitu dong. Mau ajak IIS ke gereja kami, melayani secara resmi, gimana sih? Yang jelas daripada GBI Big daripada GBI Big mah ngapain lah, elah lihat tuh. Iya. Kumis dipilin, kumis kok kolonial banget kumis lu. Orang yang ngomong-ngomong di sini juga dijajah di situ. Hati-hati Kais, kalau gabung ke GBI Big ntar tugasnya Angga jadi tugasnya Kais, jangan mau Kak. Kok bisa masuk sih ini orang ya? baru masuk nimbrung aja lagi. Cuman aku rasa benar, maksudnya gini. Kita selalu akan punya keterbatasan untuk memahami, gitu. Makanya ujung refleksiku adalah, gue tuh hidup terlalu nyaman loh. Aku tuh hidup sangat nyaman. Aku hidup dengan sangat privilege lah. Maupun bisa dikatakan bahwa ya tapi orang tuaku yang merantau, mereka bekerja keras supaya anaknya juga bisa punya hidup lebih baik atau apapun itu. Tetapi akhirnya secara presuposisi aku tidak, sulit sekali memahami perspektif dari banyak sudut pandang, dari banyak sisi. Salah satunya adalah sisi prasejahtera ini gitu. Maka sebenarnya pembicaraan kita di RLST kemarin ketika si Angga nanya soal disabilitas, dan aku sama Vinky setuju bahwa kita harus memasukkan si Eca gitu, karena nama Eca yang disebutkan karena dia meneliti disabilitas ke dalam Ica ke dalam meja rapat gereja. Itu tuh harus jadi solusi yang menurutku paling tepat. Karena kalau gue ngomongin bagaimana akhirnya gereja merangkul secara lebih dari menerima masyarakat prasejahtera, ini kan omong kosong begitu. Keluar dari mulut gue itu omong kosong. Itu keluar dari mulut yang hanya mengamati. Tetapi setidaknya kemampuan kita untuk mengenali bahwa satu, ini problem.
Kedua, harus diseriusin. Ketiga, kita tidak mampu, maka harus ada orang lain yang kita rangkul ke dalam meja rapat gereja dan mengizinkan mereka mengubah sistem gereja dari sistem pembinaan, sistem pengajaran apapun. Setidaknya itu yang harus jadi modal kita one day ke depan. Bahwa akhirnya kita tidak boleh, lu punya concern apa gitu, lu kasih tau gua enggak, lu punya concern apa, lu yang masuk dan lu yang kita backup bagaimana caranya gitu. Tapi setidaknya kita bisa mampu melihat bahwa ini suatu hal yang penting gitu. Aku rasa kalau kita ngomongin kepemimpinan gereja, itu langkah yang baik menurutku. Mungkin ada yang lain mau kasih tanggapan? Nah, itu ada buntut konkret. Banyak hal Ya, yang harus mungkin kita ngomong. bisa kasih kesempatan, mungkin selamat malam Om dan Tante mamanya Iis. Mungkin boleh kasih tanggapan mungkin setelah melihat Iis membagikan khotbahnya berdasarkan pengalaman kehidupannya. Boleh kali ya kita dengerin sebentar ya dari keluarganya Iis kasih tanggapan ya. Silakan Tante. Halo, selamat malam. Bisa diulang lagi ya sebab anak saya masih ribut jadi kurang. Minta maaf ya. Enggak, ini kan maksudnya kita kasih kesempatan buat Om atau Tante mungkin melihatkan Iis tadi habis berbicara ataupun berkhotbah tentang pengalaman pribadinya juga, dan mungkin boleh kasih tanggapan mungkin bagaimana, apakah ya ada tanggapan apa gitu dari yang Iis bicarakan pada malam hari ini gitu. Oke, baik, selamat malam semua ya. Saya juga pamit ya, bahasanya juga campurin ya. Mungkin ada bercampur dengan bahasa Melayu Malaysia, bahasa Melayu Indonesia. Jadi mungkin ya itu nanti bisa boleh dipaham sedikit demi sedikit lah ya. Ya kalau menurut tanggapan saya sebagai ibunya Is, apa yang Is sampaikan tadi menyentuh hal-hal seperti pekerja-pekerja. Contoh kami sebagai pekerja di Malaysia, khususnya kami tinggal di Sabah di bagian Sandakan, daerah Sandakan. Pengalaman kami sebagai pekerja di sini, Iis juga dia lahir di Sandakan dan membesar di sini di Sandakan dan terus pulang untuk sambung sekolah ke Jakarta, dan puji Tuhan saya juga dapat poin yang saya lihat di dalam penyampaian Iis tadi yang menyentuh hal tentang para pekerja yang seperti yang kuli kasar ya, kalau orang di sini katakan kuli kasar, kerja yang tangan kotor, yang di bawah matahari, terus terkadang juga dilihat bukannya semua orang itu memandang orang yang bekerja kasar ini, yang kerja kuli kasar di sini, kalau istilah di sini mengatakan kuli kasar, itu tidak semuanya, tetapi yang kebanyakannya harus kerjanya harus mau lebih kalau tanggapan setengah majikan itu terkadang juga memang banyak juga pekerja di sini juga banyak lebih kadang-kadang ditekan harus macam seperti waktu, harus disiplin waktu, terus juga kadang-kadang ada pertengkaran di dalam kerja, harus apa yang mereka mau, kita harus kerja itu betul-betul mau kerja. Kalau sedikit ada masalah tekanan, kadang majikan melepas kemarahan mereka kepada dia punya pekerja. Jadi apapun penyampaian tadi anak saya itu memang ada sedikit sebanyaknya menyentuh hal-hal itu, dan itulah yang kami melihat di perantauan sini, tidak di sini saja, tapi di mana-mana negara juga kita tidak dapat lihat, tetapi itu menurut pengalaman kami di sini di Sandakan, khususnya di Sabah, di daerah Sandakan yang kami tinggal, itu yang kami dapat lihat. Kebanyakannya yang pekerja kuli kasar ini sepertinya macam dianggap remeh begitu. Jadi kalau sepertinya tidak ada surat paspor majikan juga, kadang-kadang mereka ambil pekerja, mereka kasih kerja, terus paspor mereka tidak ambil, mereka tidak jamin bila pekerja ditangkap sama pihak berkuasa atau para polisi yang mereka menangkap para pekerja, kadang-kadang majikan tidak mau ambil peduli, mereka tidak mau ambil peduli sudah, karena itu ada dia punya undang-undang, kalau
majikan mengambil pekerja yang tanpa paspor, mereka juga harus dikenakan tindakan undang-undang. Jadi semuanya main kabel saja. Jadi kami juga jaga majikan, kami tidak mau kasih tahu di mana kami bekerja, dan kebanyakan yang orang yang pernah saya lawat di dalam sini, seperti apa yang Anda tadi menyentuh tentang hal-hal pekerja-pekerja begini yang tidak dipandang, tidak dilihat, itu yang kami lihat di sini seperti penangkapan TKI, tenaga kerja Indonesia dan tenaga kerja Filipina, mereka ditangkap, dan saya sendiri pergi melawat, ada beberapa keluarga dan kawan, saya lihat sendiri bagaimana kesian yang majikan ada yang tidak mau ambil peduli dengan pekerjanya. Dan sini juga menyentuh saya sedikit tadi tentang khotbahnya Iis. Kami juga hidup merantau di sini dan kami dapat lihat itu. Tetapi tidak semua juga majikan ataupun orang-orang atasan, orang-orang kaya, dia memandang rendah kepada setiap pekerja kasar, itu tidak ada. Tidak 100%. Tetapi ada segelintir yang memandang begitu kepada pekerja kasar. Di sini kalau dilihat mengenai untuk orang-orang yang bekerja di sini, khususnya di Malaysia, di Sabah, kalau bekerja dengan majikan, kita bekerja dengan majikan, terus bila kita ditangkap sama polisi, ada majikan yang tidak mau ambil peduli dengan pekerja dia, karena dia takut dia akan ditumpang, kena bayaran denda, ataupun saya kurang tahu apa di Indonesia bilang, tapi takut kena denda, takut mereka kena tindakan undang-undang, dan kena heret juga untuk masuk ke dalam penjara. Nah, itu yang terjadi di sini Malaysia melihat. Jadi salah satunya memang apa yang tadi anak Iis menyentuh hal itu mengenai orang-orang pekerja kasar yang memang gereja juga harus memainkan peranan juga. Tersentuh saya sedikit hal di situ. Kita juga sebagai sejauh mana pun mungkin kita punya pengalaman, kita punya sekolah, tapi salah satu adalah yang diterapkan kita ada dalam diri adalah menyentuh kasih Tuhan. Dan bila kasih itu sudah ada di dalam hati kita, dan kasih itu dibuktikan dengan tindakan kita. Kalau tindakan kita tidak ada, kita hanya bisa omong, namun tindakan kita tidak ada, berarti apapun yang kita omong itu dia hanya berlalu begitu saja. Tetapi kalau disertai dengan tindakan, saya percaya itu akan bisa boleh membuahkan hasil untuk orang-orang yang golongan-golongan seperti orang-orang yang rasa terpinggir, rasa tidak dipeduli, rasa jauh dari kawan-kawan, dari keluarga, mungkin membawa diri sendiri, aku ini apa adanya. Tapi yang satu hal yang saya ingat kepada diri saya juga, dan apa yang disampaikan tadi, menyentuh hal pertama tentang pekerja kasar, guru-guru kasar, dan juga untuk gereja juga harus juga memainkan peranan. Ya kalau kita bisa omong bicaranya mungkin bagus, tapi kalau salah satu tindakan kita tidak ada, saya rasa itu juga seperti omong kosong ya. Kata-kata harus dibuktikan melalui kita punya bicara dengan tindakan juga itu harus bersatu. Ya kalau dua-dua itu kita pegang, apapun yang kita lakukan, semuanya itu dia berdasarkan dari dalam hati kita. Kalau kita lakukan itu dengan hati yang penuh dengan sukarela dan percaya bahwa kasih yang ada Tuhan berikan di dalam hati kita, kita dapat curahkan kepada orang di sekeliling kita melalui tindakan kita. Itu yang dapat saya boleh bagi untuk kita pada malam hari inilah. Saya tidak tahu macam mana mau cakap, tapi tapi saya percaya itulah yang sedikit sebanyak saya boleh kongsikan mengenai apa yang anak Iis tadi sampaikan sebentar. Itu saja ya, minta maaf bahasanya kurang. Terima kasih Tante. Terima kasih Tante. Mungkin aku tambah sedikit dari penambah cerita mamaku, kalau yang tadi dibilang TKI, TKW. Jadi mungkin malah ini lebih fokus kepada itu ya. Karena ya sebenarnya aku tuh kemarin tuh mau fokusnya lebih ke arah itu, tapi setelah dipikir-pikir marginal itu kan bukan hanya TKI atau segala macam, tapi banyak orang gitu. Jadi ada kasus, banyak dengar ini kasus-kasus wanita, which is mereka yang bekerja dalam ladang sawit seperti itu. Mereka itu sering dilecehkan secara seksual, ataupun kadang sudah dilecehkan secara seksual,
sudah hamil mau nggak mau, suka nggak suka harus nikah dengan orang ini begitu. Jadi kehidupan seorang wanita itu di sana itu bagi aku tidak banyak pilihan. Kalau lo nggak mau keluar dari negara Sabah, di kota Sabah, lo harus pilih bekerja atau lo harus nikah cepat. Jadi itu adalah pilihan yang diberikan kepada wanita dalam di tempat yang aku lahir dan membesar itu. Jadi sebagai wanita, makanya aku sampai ke sini karena aku nggak bisa dapat pendidikan yang sewajarnya juga di sana. Dan kalau aku tetap di sana, kalau nggak nikah, bekerja, dan bekerjanya juga bukan bekerja yang orang bilang yang bekerja biasa-biasa, bekerja pembantu rumah ataupun bekerja yang ya biasa-biasa yang nggak perlu ijazah seperti itu. Jadi itulah kehidupan wanita ataupun TKI, TKW gitu di sana gitu, nggak punya pilihan banyak dan harus hidup dalam hal itu. Jadi aku berharap banget bahwa gereja itu yang paling dekat dengan orang-orang seperti ini tuh bisa mainkan peranan gitu. Makanya aku berharap banget gereja itu bisa menjadi boas di tengah-tengah mereka seperti ini. Nah, saya jadi pengen bertanya, kalau misalnya di sana situasinya sekarang Om Tante ada gereja yang menaungi, apakah ada tempat ibadah gitu atau bagaimana situasinya sekarang di sana? Unmute. Maaf ya. Oke, kalau di sini di negeri Sabah, di daerah Sendakan yang kami tinggal, kami ada tempat beribadah. Nama gereja yang kami untuk beribadah sekarang adalah Gereja Covenant Sanctuary Church. Oke. Gereja Covenant Sanctuary Church, dan mereka juga, saya dulu background RC Roman Katolik, tapi karena sudah waktu ada problem masalah saya sakit selama 8 tahun ya, saya kerasukan setan, terus di situ saya sudah keluar dari, bukan keluar dari gereja saya, tapi saya cuma mencari yang apa yang selama ini saya cari selama ini, yang kenapa tidak pernah saya temukan kasih itu di dalam diri saya dan kesembuhan. Jadi makanya saya keluar, saya pindah, anak-anak juga masih kecil-kecil, Iis baru 5 tahun kalau tidak salah. Waktu itu di situ saya juga mulai didatangi ada beberapa teman dari gereja Covenant, mereka melawat saya sama suami, dan di sana kami juga dapat menemukan kebenaran terang kasih Tuhan itu. Situlah hidup saya sudah Tuhan mulai ubah dari tahun 2002, dan dari 2003 saya sudah lahir dibaptis. Di situ saya sudah mengenal terima Yesus, dan dari situlah saya sudah mulai bawa anak-anak, mereka masih kecil-kecil, Iis mereka itu bertumbuh di Gereja Covenant Sanctuary Church dari umur 5 tahun sama adiknya Ancis yang sekarang ada di Flores di Larantuka, dan mereka di sanalah. Jadi saya bersyukur